Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Salsabila, NPM 2006028. Di sini saya akan mempresentasikan makalah ilmiah tentang budidaya tanaman duku. Baiklah, di sini ada teknik budidaya tanaman duku. Yang pertama ini adalah pembibitan. Yang pertama, persyaratan benih. Kualitas benih tanaman duku yang akan ditanam sangat menentukan produksi duku. Lalu menyiapkan benih. Penyiapan benih ini perbanyakan dan penanaman duku umumnya masih perbanyak dengan benih atau dari semai yang tumbuh spontan di bawah pohonnya, kemudian dipelihara dalam pot sampai tinggi hampir 1 meter dan sudah dapat ditanam di lapangan, sehingga tingkat keberhasilan perbanyakan generatif cukup tinggi walaupun memerlukan waktunya relatif lama. Lalu ada teknik penyamaian benih. Waktu penyamaian benih sebaiknya pada musim hujan agar diperoleh keadaan yang selalu lembab dan basah. Cara membuat media penyamaian dapat berupa tanah yang subur atau campuran tanah dan pupuk organik atau pupuk kandang atau kompos dengan perbandingan sama 1:1. Lalu pemeliharaan pembibitan atau penyamaian. Bibit duku tidak memerlukan perawatan khusus kecuali pemberian air yang cukup terutama pada musim kemarau. Selama 2 atau 3 minggu sejak bibit dapat ditanam diperlukan dilakukan penyiraman 2 kali setiap hari, yaitu pagi dan sore hari, terutama pada saat tidak turun hujan. Lalu ada pemindahan bibit. Umur bibit yang siap tanam adalah sekitar 2-3 bulan dengan tinggi bibit 30-40 cm. Kegiatan pemindahan bibit harus memerhatikan kondisi fisik bibit waktu yang tepat. Selanjutnya ada pengolahan media tanam, yaitu pertama persiapan. Sebelum dilakukan pengolahan lahan, perlu diketahui terlebih dahulu tingkat pH tanah yang sesuai untuk tanaman duku, yaitu sebesar 6-7. Selain itu, kondisi tanah yang akan diolah juga harus sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman duku, yaitu tanah yang mengandung banyak bahan organik serta aerasi tanah yang baik. Yang kedua, pembukaan lahan. Kegiatan pembukaan lahan dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti traktor maupun cangkul. Pembukaan lahan sebaiknya dilakukan pada waktu musim kering agar pada awal musim hujan kegiatan penanaman dapat dilakukan segera. Lalu ada pembentukan bedengan. Nah, pembentukan bedengan tidak perlu diperlukan dalam pengolahan lahan untuk menanam duku, sehingga bedengan jarang dijumpai pada lahan tanaman duku. Lalu yang keempat ada pengaburan. Nah, kegiatan pengaburan ini sangat diperlukan jika kondisi pH tanah tidak sesuai dengan persyaratan pH tanah untuk menanam duku. Nah, cara pengaburan dapat dilakukan dengan penyiraman di sekitar tanaman duku. Jumlah dan dosis pengaburan harus sesuai dengan kadar yang dianjurkan. Baiklah, ada di sini teknik penanaman. Nah, yang pertama penentuan pola tanah. Jarak tanam yang dianjurkan sangat bervariasi dari jarak 8 x 8 meter, kira-kira itu 150 pohon per hektar di Filipina, sampai jarak 12 x 12 meter untuk tipe longkong yang tajukannya memencar di Thailand dengan bagian selatan, 50-60 pohon per hektar. Jarak tanah ini ditentukan dengan memperhatikan adanya pohon-pohon berdampingannya. Lalu yang kedua, pembuatan lubang tanam. Setelah jarak tanam ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan lubang tanam. Nah, waktu yang terbaik untuk membuat lubang tanam adalah sekitar 1-2 bulan sebelum penanaman bibit. Lubang tanam minimal yang dibuat adalah berukuran 0,6
kali 0,6 kali 0,6 meter. Lalu yang ketiga, cara penanamannya, yaitu penanaman bibit duku sebaiknya menunggu sampai tanah galian memadat atau tampak turun dari permukaan tanah sekitarnya. Sebelum penanaman dilakukan, maka tanah lubang tanam digali terlebih dahulu dengan ukuran kira-kira sebesar kantung yang dibuat untuk membungkus bibit. Lalu ada pemeliharaan tanaman. Yang pertama, penjarangan dan penyulaman. Kegiatan penjarangan pada dasarnya adalah untuk mengurangi persaingan antara tanaman pokok atau tanaman duku dan tanaman lainnya, yaitu tanaman pelindung. Nah, persaingan yang terjadi adalah untuk mendapatkan unsur hara, air, sinar matahari, dan ruang tumbuhan. Yang kedua, pemupukan, dan yang ketiga, penggairan dan penyiraman. Tanaman duku hanya memerlukan pemberian air yang cukup terutama pada musim kemarau. Selain itu, juga tanaman duku sudah cukup kuat dan kokoh, maka penyiraman dilakukan seperlunya saja. Nah, di sekitar lubang tanam sebaiknya dibuat saluran air untuk mencegah air yang terkena baik yang berasal dari hujan maupun air penyiraman. Lalu di sini ada manfaat tanaman duku. Yang pertama adalah gizi, yang kedua khasiat. Nah, khasiat pada duku ini mengandung dieteri fiber atau serat yang bermanfaat untuk memperlancar sistem pencernaan, mencegah kanker kolon, dan membersihkan tubuh dari radikal bebas penyebab kanker. Lalu di sini terakhir adalah prospek tanaman duku. Prospek tanaman duku masih sangat cerah untuk pemasaran dalam negeri. Biasanya para pedagang musiman yang menjajahkan buah duku bermunculan di kota-kota besar pada musim panen hanya terjadi sekali setahun. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.